kenapa kita juga ingin bekerja sama dengan uh, kampus atau politeknik, MNP, karena supaya mereka udah bisa menyerap industri ini dari pada saat mereka ada di bangku kuliah gitu. Tadi kita udah lihat latar belakang ya, jenjang karirnya seperti apa, tapi secara umum gitu ya, industri animasi itu prospeknya seperti apa sih yang Mas Ari lihat mungkin dalam 5-10 tahun ke depan? Wah. Nah, ngomong-ngomong soal bagaimana dari awal sampai akhir ya, kemudian harus bisa fokus di industri animasi ini ya, atau ya mungkin nanti boleh cerita juga spesifik di Dos Guava ini, posisi ya atau jenjang karir yang bisa dilalui oleh teman-teman itu kayak gimana sih Mas dari awal gitu sampai paling atas gitu. Nah ini kalau untuk posisi ya atau jenjang di sini kan ada beberapa departemen tergantung berada di departemen apa gitu. Kalau kita bicara di virtual production atau di departemen animasinya atau 3D-nya gitu ya untuk pembuatan aset, ya pasti jenjangnya adalah pertama mungkin ya di sini akan menjadi asisten editor. Nah, mungkin agak ada sedikit berbeda istilah ya. Kalau di dunia animasi di luar kan 3D artist, animator dan segala macam. Tapi kalau di dunia virtual production yang seperti Dos Guava ini, sebetulnya 3D artist itu di sini jadi Unreal editor. Gitu. Jadi Unreal editor. Nah, karena dia mengedit semua yang hasil dibuat di animasi software yang lain, kemudian diedit lagi atau dikompos di software Unreal Engine. Nah, itu ada istilah sendiri tuh, Unreal Engine Editor gitu kan. Nah, jenjangnya pastinya dari mulai asisten, kemudian menjadi Unreal Editor sendiri, ya mungkin setelah itu akan menjadi senior dan supervisi gitu kan. Nah, setelah itu akan jadi operator juga. Jadi operator itu pada saat syuting kan karena ini kita real time, jadi harus ada operatornya juga tuh yang mengoperasikan. Dan ini menjadi operator Unreal Engine pada saat syuting itu benar-benar yang cukup mahir karena semua tools dia harus menguasain. Jadi nggak hanya melemparkan PC dari ruang belakang ke LED doang gitu. Jadi dia juga harus bisa mengoperasikan pada saat ada edit adjustment, misalkan kayak ini nih rumputnya kurang lebat, terus mataharinya menggeser-geser apa segala macam, itu harus benar-benar ya menguasai lah gitu. Kalau di bagian yang lain mungkin ada kalau di bagian yang lain mungkin kalau di bagian yang lain mungkin di sini tuh ada technical program ya. Ada technical program itu yang mengurusi semua sistem antara sistem LED, sistem Unreal Engine sendiri, ada kamera tracker yang berhubungan sama sistem juga gitu. Ini yang harus dikuasai tentunya ya, karena ini based on program juga gitu. Oke, Mas Ari, ini kan saya dari MNP ini ya, sebenarnya pengen menggali lebih jauh tentang industri animasi seperti apa, prospek karirnya kayak gimana, skill-skill apa sih yang dibutuhin sama teman-teman yang nanti mau jadi animator ya, atau yang menguasai software sampai ke hardware ya di virtual studio ini gitu ya. Nah, Dos Guava itu kan sudah bekerja sama dengan MNP ya, khususnya di program studi digital animation. Sebenarnya apa sih yang diharapkan ketika Dos Guava kita ajak kerjasama ya, atau Dos Guava kerjasama dengan MNP, itu apa tuh bayangannya atau harapannya apa tuh Mas? Jadi sebetulnya gini, kalau itu sendiri sih saya berharapnya dan memang berharap dan punya goals ya. Jadi menyiapkan talent di industri ini sejak di dunia belajar lah, otomatis ya di dunia masih kuliah gitu kan. Nah, kenapa? Supaya pada akhirnya setelah lulus ya udah ready gitu masuk ke industri. Karena banyak sekali ketika saya mencari talent itu pada saat ya beberapa kali lah interview
lulusan 3D artis, 3D animasi segala macam, tapi begitu untuk masuk ke sini ternyata masih jauh gitu ya. Masih jauh gitu dari ekspektasi gitu. Nah, kenapa kita juga ingin bekerja sama dengan kampus atau politeknik, MNP, karena supaya mereka udah bisa menyerap industri ini dari pada saat mereka ada di bangku kuliah gitu. Gitu. Tentunya harapannya pada saat lulus ya udah setengah jadilah. Kalau syukur-syukur udah jadi gitu. Gitu. Nah, secara teknis apa sih yang perlu dilakukan oleh MNP supaya bisa nih udah jadi gitu ya ketika mereka ya lulus? pastinya mungkin penyerapan atau mata kuliah yang diberikan ke mahasiswa, ya mungkin kita dari Dosguava ini punya kewajiban ya untuk masuk di beberapa area atau di beberapa level semester untuk ikut mengisi kurikulum mungkin ya kurang lebih pastinya di kurikulum untuk mengisi. Kemudian ketika kita udah mentransfer atau kita memberikan knowledge tentang virtual production, tentunya pasti kan kita ada masa di mana kita harus praktek juga kan, karena praktis itu penting ya. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar mempelajari teori gitu kan, apalagi kalau saya lihat kemarin di MNP itu cukup baik ya secara kurikulum. Saya beberapa diskusi dan ngobrol sama beberapa dosen kemarin waktu di sana. Saya melihat udah cukup oke gitu. Tinggal ada beberapa yang harus kita isi lagi. Kemudian setelah itu ya praktis gitu. Ya, praktis mungkin integrasi fasilitas juga gitu ya. Betul. Nggak cuma di kampus belajarnya tapi langsung di studionya. Betul. Iya. Ya. Ya mungkin dengan ada project gitu ya, project dari kampus yang nanti secara visualnya dikerjakan di sana, kemudian setelah selesai dibawa ke sini, kemudian ya teman-teman mahasiswa bisa boleh tuh ya Mas, anak-anak MNP buat langsung production di sini. Iya. Seru. Gitu. Nah, tadi kita udah lihat latar belakang ya, jenjang karirnya seperti apa, tapi secara umum gitu ya, industri animasi itu prospeknya seperti apa sih yang Mas Ari lihat mungkin dalam 5-10 tahun ke depan? Wah, kayak gimana tuh? Kalau industri animasi sih bagus banget ya, kalau ini feeling ya. Iya. Ini feel saya bisa ngerasain itu karena untuk 5 tahun 10 tahun ke depan sih akan lebih bervariasi ya. Artinya gini, ya sekarang apalagi udah ada AI segala macam, itu kan isinya animasi kan, animasi 3D gitu. Terus juga ya selain virtual production yang saat ini Dosguava jalankan gitu ya, di sektor yang lain juga saya rasa masih banyak gitu ya, terutama ya kalau film animasi memang dari dulu sampai sekarang tetap ada ya. Nah, film animasi secara karakter atau kategori animasi pun beragam tuh. Ada animasi yang kartun, ada yang 3D seperti ini, 3D seperti itu, ini kan juga beragam. Justru kalau saya lihat kita masih kurang 3D artis yang benar-benar fokus, karena banyak banget orang belajar 3D animasi tapi ya udah hanya sekedar belajar, habis itu mungkin nggak lanjut lagi, jadi pada saat dia kerja nggak di situ lagi gitu. Ada yang jadi pegawai A, pegawai B, tapi akhirnya kita ini kurang gitu. Saya merasa di Indonesia masih kurang banyak, butuh talent ya harusnya lebih banyak dan lebih bagus lagi ya gitu. Karena kalau kita ngikutin di luar negeri tuh ya, ngikutin kayak di Hollywood gitu ya, film-film mereka kan kalau diproduksi itu kan isinya banyak sekali tuh ya, banyak ya kan, sumber dayanya gitu. Nah, kebayang nggak kalau misalkan di Indonesia udah cukup kompeten, kemudian juga secara jumlah orangnya juga banyak, film Indonesia pasti akan keren-keren. Karena kan saat ini itu di Indonesia kurangnya karena artisnya gitu. Masih cocok nih ya sebenarnya si MNP ini kan digital animation-nya fokusnya ke 3D gitu dari tahun pertama ya sampai lulus ya. Mudah-mudahan ketika mereka kerja juga ya diharapkan bisa fokus juga sehingga bisa memajukan industri animasi betul. di Indonesia. Nah, Mas Ari, ada nggak
pesan-pesan nih. Ini kan nanti yang nonton juga mungkin banyak teman-teman SMA, SMK yang masih bingung ya milih jurusan, tapi mungkin mereka sudah punya passion nih ya di bidang animasi. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang punya passion di bidang animasi untuk kemudian masuk nih di jurusan atau program studi yang spesifik belajar tentang digital animation? Iya, kalau pesan sih ya, pesan gue yang pertama adalah gini, buat teman-teman yang nantinya mau melanjutkan kuliah atau mengambil program 3D animasi. Jadi yang dilihat, yang diukur itu apa ya? Bukan hanya sekedar keinginan, tapi kira-kira lu akan memiliki kontribusi apa gitu pada saat nanti, gitu kan? Kayak misalkan sekarang gini, wah, gua suka nih dengan film superhero. Ya, hampir semua superhero kan menggunakan 3D animasi ya. Gitu. Wah, gue Visual suka nih effects-nya ada pada juga. saat nanti gue pengen jadi visual effect, gue pengen jadi orang yang lighting, gue menjadi, karena kan di dalam animasi juga sama, seperti ada lighting, ada yang bikin aset, karakter, ada yang banyak kan, itu ragamnya kan. Nah, tapi kalau bicara industri film 3D gitu ya, di luar negeri itu kan, di luar negeri atau di Hollywood itu kan terpisah ya, yang lighting sendiri, yang bikin memberikan tekstur, membuat karakter tuh keterpisah kan. Nah, ada juga yang generalis. Nah, paling tidak dari situ dia bisa melihat, oh kayaknya nih gue suka nih untuk nge-lightingin gitu kan, gue suka nih dengan cara membuat karakter, gue suka nih. Paling tidak dari situ dia udah punya. Nah, pesan saya dari situ dimulainya, karena kalau enggak ya akan buntu nanti. Buntu bukan karena dia belajarnya, karena dia akan mundur dengan sendirinya karena hasratnya berkurang. Gitu. Ya samalah kayak di dunia di industri film gitu ya, dari kecil dia gue pengen jadi sutradara, pengen jadi kameramen, DOP, art director. Ketika dia udah menyatakan dirinya akan ke sana, dia kan akan fokus gitu kan. Mungkin itu sih kalau dari saya ya, untuk pesan pertamanya nih gitu kan. Karena kalau tidak punya itu, kalau masih bingung ya percuma sih. Harus itu dulu tuh. Nah, makanya asik ini ya, program asik sebenarnya dibuat supaya teman-teman yang masih SMA, SMK ya nggak kebingungan nih bahwa nih industri ini kerjaannya apa sih, jenjang karirnya apa, prospek kedepannya kayak gimana, apakah masih relevan dalam 5-10 tahun ke depan gitu ya, apakah jangan-jangan digantikan oleh AI seluruhnya. Kalau ini gimana Mas? Sebetulnya apapun itu ya, AI mau apapun itu tidak akan bisa menggantikan manusia semuanya seutuhnya gitu. Itu sulit lah. Ada beberapa yang memang bisa, ada beberapa yang nggak bisa gitu ya. Tapi ya itu balik lagi, teknologi itu kan selalu berkembang. Ketika kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi kawan dengan teknologi, ya kita akan bisa ngeblend dengan teknologi sendiri, dengan teknologi ini sendiri gitu kan. Tapi kalau kita punya mindset berlawanan dengan teknologi, ya itu yang sulit gitu. Kayak sekarang mungkin ada AI, ada ChatGPT, ada apapun, ada virtual production. Kalau kita menganggap itu sebagai lawan, ya susah, kita akan kalah. Makanya teknologi itu harus kita jadiin kawan aja. Kita harus berteman, kita harus berdamai dengan teknologi ini supaya kita bisa hidup berdampingan gitu. Wah, luar biasa nih Mas Ari. Kita jadi makin optimis dan tetap optimis ya, meskipun diterpa banyak perkembangan teknologi, industri animasi pasti akan selalu membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten ya. Makanya kuliah di MNP ya, cocok banget nih. Terima kasih banyak Mas Ari, Pak. Kita sudah banyak ya sharing-sharing. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di masa yang akan datang, terutama buat teman-teman atau mahasiswa MNP yang nanti udah lulus, bisa lah ya magang dan kerja di. Oh bisa banget dong, bisa. Di sini sangat terbuka kok untuk magang, untuk kerja ya. Kita karena gini, mungkin satu ya tambahan ya. Untuk yang tadi saya tambahin pesannya, jangan lupa ini yang selalu ya, yang selalu teman-teman tidak sadari bahwa di industri kreatif ini adalah kerja kolektif ya. Kerja kolektif,
dan hasil ide kolektif. Nah, itu juga yang harus disadari bahwa ketika kita punya karya yang kita dimulai dengan kolektif, itu hasilnya pasti akan maksimal. Begitu juga saat ini kita sedang kita juga di sini kolektif kok. Itu secara konsep kreatif gitu. Setiap produksi kita selalu kerjasama Kerjasama. tim ya, Iya. harus kuat. ya Oke, gitu. terima kasih banyak Mas Arifati, CEO dari Dos Guava XR Studio. Sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan Asik. Ayo siapkan impian kamu bersama Multimedia Nusantara Politeknik. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk masuk ke MNP, khususnya di program studi Digital Animation, jangan khawatir. Ada beasiswa yang menarik buat kamu karena MNP memiliki program beasiswa karya terapan, di mana kami akan sangat menghargai buat teman-teman yang memiliki karya atau portfolio. Salah satunya adalah film animasi, mau yang pendek atau yang panjang, atau portfolio lainnya di bidang animasi. Teman-teman boleh tukarkan dengan beasiswa hingga 100% selama 8 semester loh. Yuk buruan gabung ke Multimedia Nusantara Politeknik. See you semuanya. Terima kasih Mas Ari.